Ini juga aku mau lanjut juga nih Mas. Mas kan banyak ya beberapa kali ke Korea dan lain-lain. Perkembangannya sangat signifikan. Sampai sekarang luar biasa. Kebudayaannya sampai film-filmnya dan lain-lain itu luar biasa. Lagunya itu sampai ke Amerika dan lain-lain. Sebenarnya perkembangan Korea Selatan ini dimulainya dari mana sih Mas? Begini, jadi Korea Selatan ya sebelumnya itu kan begini, Korea itu kan dulunya dijajah sama Jepang. Ya. Nah kemudian yang melawan itu adalah orang-orang yang sekarang menjadi Korea Utara. Yeah. Itu Kim Il Sung melawan ya, Yeah. karena saya pernah ke Pyongyang juga, saya melihat bagaimana relief menggambarkan bagaimana kejamnya tentara Jepang terhadap mereka. Nah, oleh karena Rusia juga tidak suka sama Jepang karena mereka kalah dalam perang di tahun 1905 dan juga memang ada perebutan wilayah di daerah Asia Timur. Ya, sampai sekarang malah beberapa wilayah. Maka Rusia yang membantu perjuangan itu melawan Jepang. Ya. Nah bahkan ada beberapa orang Korea yang beberapa jutaan ya, orang Korea yang tidak tahan menghadapi tekanan Jepang itu, mereka dipindahkan ke Tashkent. Okay. Waktu saya ke Tashkent, saya melihat kok banyak orang restoran Korea dan sebagainya. Lalu saya tanya sama mereka, wah ini dari Korea Utara ini, dia bilang nih, dia nggak tahan dia pindah. Mana mungkin dia akan jalan kaki ke sana ya, kalau tidak ada cara yang ya. Jadi hampir 3 jutaan kalau nggak salah ada di sana. Yeah. Malah mereka sudah ada yang menjadi menteri dan sebagainya. Orang Korea. Nah, kemudian waktu selesai Perang Dunia Kedua, waktu Perang Dunia Kedua mau berakhir, kan Rusia kan menyatakan perang pada Jepang. Dan kemudian pada waktu Perang Dunia selesai, langsung daerah Korea bagian utara itu sudah memihak kepada Rusia. Maka terjadilah Perang Korea begitu, selatan dan utara. Ya. Nah yang selatan ini kebanyakan adalah dekat dengan Jepang. Malah Presiden Park Chung-hee itu sebenarnya dia adalah didikan dari militer akademi Jepang di Manchuria. Manchuria masih wilayah Jepang. Yeah. Saya ada kawan di Jepang, itu kawan baiknya si Park Chung-hee. Jadi waktu saya pertama kali mau ke Korea, ditawari sama dia untuk mau nggak ketemu sama teman saya, siapa Park Chung-hee? Wah saya nggak usah ada. Tadi penyakit saya bilang. Sekali saya ketemu dia kan nanti di mana-mana saya diawasin terus. Nah, jadi sebelum Park Chung-hee mengambil alih itu ada namanya Presiden Syngman Rhee, korup dia korup, dan kemudian di demo besar-besaran, kemudian dia dikup sama Park Chung-hee dan dia dibuang ke Hawaii kalau nggak salah. Nah, Park Chung-hee ini presiden yang hebat, ya, dia sangat konsekuen. Ya. Mereka tidak punya dolar, jadi kalau orang mau ke luar negeri mereka ada rezim divisa, jadi nggak boleh sembarangan. Orang yang keluar negeri itu pulangnya mesti menghasilkan apa yang dia keluarkan dolarnya itu. Jadi seorang menteri yang mau ke Jepang atau ke Indonesia saat itu tidak boleh bawa istrinya. Karena istrinya tidak ada gunanya. Iya. Tapi di Hong Kong ada night club orang Korea itu mencari divisa dia. Yang dikirim hostesnya dari Korea. Nah, jadi dapat uang, nah sekian persen dia boleh pakai, sekian persen mesti dipulangkan kan. Jadi merupakan divisa yang dikumpulkan. Nah, saya heran waktu saya pertama kali ke Korea, itu seminggu 2 kali dalam 2 hari dalam seminggu itu orang Korea itu tidak makan nasi. Dilarang makan nasi karena jumlah berasnya itu kurang. Ya, belum baik. Mencukupi lah ya, tidak mencukupi ya. Saya sebagai orang asing dibolehkan. Ya.
Saya ajak dia makan di hotel saya. Dia bilang, no, I'm Korean, you are foreigner, you are allowed to eat today rice, dia bilang, not me. Jadi dia begitu anunya, disiplinnya mereka. Iya. Dan kalau melihat orang naik mobil bikinan Amerika, ini orang Korea yang teman saya ini nyupir mobil bikinan saya, bikinan kuda sendiri, dia bilang itu pasti bandit tuh, dia bilang. Nah, yang merokok, rokok asing, ya, itu suka ditangkap. Gitu. Jadi harus rokok pun lokal gitu ya. Nah, jadi, disitulah. Itu sekitar tahun berapa Mas waktu itu? Early 70. Early 70. Wah, masih miskin mereka. Masih miskin, masih ada jam malam ya. Saya nginapnya mesti di dengan jam malam, jam berapa mesti masuk dan sebagainya. Jam 9.30 atau jam 10 tuh jam malam. Iya. Karena masih ada serangan-serangan juga ya. Nah, pengetahuan mereka juga terbatas. Saya sebagai perusahaan pelayaran, barangkali saya pertama-tama kontak dengan mereka. Dan saya mengageni di Indonesia itu kira-kira hampir 17 perusahaan pelayaran Korea. Mereka baru mulai. Nah, satu perusahaan yang dekat sama saya pertama kali menghubungi saya itu namanya Dongsu Seping ya. Dia belajar banyak dari saya. Dia bisa berkembang dengan baik. Hyundai itu belum apa-apa, baru mulai itu Hyundai, Pan Ocean dan sebagainya ya. Wah, sekarang mereka sudah jadi luar biasa ya. Sampai waktu ada ketentuan di PBB ya. Itu ada namanya Code of Conduct for Liner Conference. Itu adalah suatu perjanjian di PBB di mana pembagian angkutan antara negara eksportir sama importir itu berapa persen yang bagiannya dan bagian orang luar 2%. Itu kami Indonesia akan ikut dengan tantangan itu karena itu penting buat menjaga kita punya share dalam angkutan. Dan dirjennya dari sana datang pada saya dan minta dikenalkan, saya diketemukan sama dirjen saya waktu itu Pak Pongki Suparjo dan menterinya Pak Rusmino gitu di perhubungan. Saya ketemukan karena saya bilang sama dirjen Korea, saya bilang kita akan menandatangani. Akhirnya dia bilang sama saya, apa yang dikerjakan Indonesia saya akan ikut. jadi masih begitu ya. Nah, itu lalu kembali mengenai beras ya. Tahun 76 kita kekurangan beras. Saya dibawain surat oleh Pak Harto ya, untuk Pak Presiden Pak Chung-hee ya. Saya bersama teman saya dari Bulog Pak Sanyoto dikasih surat ke Pak Harto untuk diserahkan pada Pak Sarwo Edi sebagai duta besar untuk disampaikan kepada Presiden Pak Chung-hee. Setelah dibaca sama Pak Chung-hee, dia bilang, wah, kalau Indonesia memerlukan beras, saya akan bantu. Jadi setelah dia itu puasa 2 hari seminggu nggak makan nasi, pada tahun 76 itu sudah bisa mengumpulkan 150.000 ton cadangan. Iya. Itu berarti dalam waktu berapa tahun itu? Ya, hitung aja sih, kayak hampir 5, 6, 7 tahun. Iya, sekitar 5, 6, 7 tahun. Nah, kita dibolehkan meminjam ya, 75.000 ton. Nah, yang ngangkut saya lah begitu ya. Nah, tapi harus dibayar kembali sama dia berupa beras lagi, plus 10% beras. Kami kontak melalui radio ke kedutaan besar kita di Korea Utara, karena kita juga ngirim tim juga ke Korea Utara. Di sana dijual berasnya, ada 200, kita dapat 200.000 ton dari Korea Utara. Nah, tapi beli, bukannya karena Korea Utara membutuhkan hot money, uang dolar. Kita mesti beli. Gitu. Iya, wow. Nah, dan Korea ya dalam perjalanannya itu ya, pembangunan itu mereka benar-benar melatih orang-orangnya untuk bisa membuat juga bahan bakunya, bahan baku untuk industri itu sendiri.
seperti besinya, semennya dan sebagainya. Yang buat mereka sendiri. Sampai pabrik besi itu sana itu namanya POSCO, perusahaan industri apa namanya, steel mill. Itu pernah menjadi apa namanya, steel mill terbesar di dunia dan paling efisien. Paling efisien, ya. Dan di sana juga ada shipyard yang besar-besar, ya, buatan mereka sendiri. Nah, saya dengar dari mana mereka uangnya? Mereka tidak begitu suka menggunakan uang dari World Bank dan sebagainya. Mereka ambil dari komersil, saya dengar kebanyakan dari Macquarie Bank dari Australia. Oke, wow. Jadi mereka bukan kayak kita, ya, kita ini anukan kepada apa namanya, World Bank, ya. Nah, di mana sebenarnya World Bank itu kan hasil dari Bretton Woods Agreement dulu, ya, di mana sebenarnya itu kapitalis kolonialis itu berkumpul mendirikan World Bank dan mendirikan IMF dan sebagainya. Betul. Oke. Nah, kita juga mungkin ada juga pembahasan yang perlu kita sharing juga. Salah satunya mengenai Undang-Undang Dasar. Kita tahu Mas kan lahir di era awal Undang-Undang Dasar itu ada, sampai setelah reformasi dan lain-lain, sampai sekarang amandemen sampai 4 kali perubahan-perubahannya dan lain-lain. Sebenarnya seharusnya apa yang harus kami lakukan nih, Mas? Atau dari pandangan Mas seperti apa sih dengan perubahan-perubahan ini? Saya rasa waktu founding fathers kita membuat Undang-Undang Dasar, ya, dan menyampaikan mengenai dasar falsafah bangsa kita, Pancasila. Saya rasa pandangan itu cukup matang, ya, dan melihat jauh ke depan. Ya. Nah, tapi memang dalam perjalanannya itu banyak menghadapi beberapa tantangan. Ya. Nah, secara konsekuen saja saya katakan bahwa setelah kita meresmikan Undang-Undang Dasar tahun 18 Agustus tahun 45, kita tidak memakai lagi Undang-Undang Dasar itu dengan murni, karena kemudian dikeluarkannya Maklumat X, ya, sehingga akhirnya kita terjadi bukannya presidensial kabinet lagi, tetapi kita parlementer kabinet. Ya. Nah, jadi dari mulai waktu zaman revolusi pun sudah berubah, ya, gitu, ya. Memang ada beberapa alasan secara politis, ya, karena takut tuduhan ada bahwa kalau Bung Karno yang pegang, nanti pemerintahan ini dianggap apa namanya, Jepang, gitu, ya, dan sebagainya. Sampai kita kemudian masuk ke dalam pencarian kedaulatan dari Belanda, ya. Kita masuk ke dalam Uni Indonesia Belanda. Itu jadi negara RIS, ya. Kita negara sama-sama dengan itu, ya, dengan Belanda, ya, dan dalam Uni Eropa, Uni Indonesia Belanda. Nah, di situ tapi tidak lama karena kita kemudian bisa mengajak negara-negara federal itu untuk bergabung di dalam negara kesatuan. Dan kita secara apa namanya, sendiri memutuskan hubungan mengenai perjanjian itu. Nah, ganti dengan negara Republik Indonesia, ya. Nah, tapi ada reaksi, ya, RMS dan sebagainya, ya. Nah, kemudian berlakulah Undang-Undang Dasar sementara waktu itu. Sampai kemudian ada pemilihan umum, kemudian ada dibuat apa namanya, lembaga konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar lagi. Tapi dalam prosesnya itu kelihatannya terjadi friksi yang besar, ya. Sehingga Bung Karno menganggap ini membahayakan kesatuan nasional, sehingga akhirnya bersama-sama dengan TNI, terutama Angkatan Darat dan Pak Nasution, mengembalikan dengan dekret tahun 59, 5 Juli, gitu, ya. Nah,
Lalu kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Ya, yang 45. Asli. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 55 sudah tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Ya. Nah, kemudian golongan Islam misalnya masih meminta juga kepada Pak Nasution sebagai lobbyisnya itu supaya Piagam Jakarta dikembalikan lagi dalam Pancasila itu. Tapi Pak Nasution mengatakan janganlah itu, tapi hendaknya menjiwai Undang-Undang Dasar itu, terutama bagi kaum muslimin, ya, dan itu diterima sama Pak Idam Khalid dan sebagainya. Berjalan cuma luasnya tadi itu ada Nasakom, ya. Nah, ini kemudian tampil lagi ya. Menurut saya apa yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, kalau secara idealis, secara ideal, saya rasa cocok ya. Di mana ekonomi juga untuk kepentingan rakyat, kooperasi diutamakan sebagainya. Ya. Saya sepakat itu. Juga demokrasinya bukan demokrasi Barat gitu ya. Barat liberal, one man one vote, tetapi kita berbicara secara musyawarah. Nah, inilah yang didapat dari apa namanya perjalanan ayah saya ke Amerika itu. Disitulah ada perbedaannya dalam soal demokrasi ini. Ya. Karena kalau one man one vote itu, ya berarti ini akan menuju tetap kepada kekuatan ya. Jadi dan kepentingan seseorang yang ditonjolkan ya gitu ya, dan dia mencari kekuatan di antara mereka ya. Sedangkan kalau musyawarah mufakat itu buat Indonesia yang jumlah sukunya begitu besar, letaknya di kepulauan ya, itu bisa kita cari kebersamaan ya, secara apa namanya musyawarah. Saya rasa itu lebih tepat buat kita satu ya. Dan kemudian juga ekonominya juga ekonomi kerakyatan ya. Karena kita memang tidak menyukai adanya sistem kapitalistis sebenarnya. Betul. Tapi dalam perjalanannya, ya, setelah juga kita ngirim orang belajar ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya, itu jadi nyeleweng gitu ya. Itu yang akibatnya ya. Nah, jadi mereka pulang ke Indonesia malah membawa ideologi dari luar itu masuk ke dalam ya. Ke dalam. Ini yang bukannya dia belajar membandingkan dan kemudian, tapi justru merubah sama sekali ya. Dianggap bahwa mereka bisa dengan cara begitu, kenapa kita tidak? Apalagi sekarang ini dalam pendidikan diutamakan adanya competition, diutamakan ya. Saya rasa saya lebih senang kalau competition itu berarti, kalau compete itu kan berarti kan mematikan antara kita. Jadi kita berubah, you jangan maju, saya mau menang sendiri gitu. Sebenarnya justru kita harus mengajarkan sesuai dengan Pancasila ya, mengajarkan teori kebangsaan yang menuju kepada kebersamaan. Nah, itu bisa didapat kalau mereka itu dilatih bersama-sama ya, latihan militer atau latihan kebangsaan ya. Dikasih beban-beban yang berat sama-sama sehingga mereka menimbulkan kepemimpinan di antara mereka. Nah, contohnya Singapura umpamanya. Singapura itu mereka itu kan hampir berapa persen penduduknya sekarang ini sudah terlatih bela bangsa. Gitu. Mereka keras sekali ya. Karena ada wajib militer juga ya di sana ya. Betul. Korea. Mereka ada wajib militer. Wajib militer. Kalau Jepang itu memang dari awalnya setelah Meiji restorasi rasa kebangsaannya tinggi. Ya, jadi memang sudah diatur sama mereka ya dari kecil. Amerika pun sebenarnya ya. Itu rasa kebangsaannya tinggi karena tiap pagi dia mesti menghormati pada benderanya. Ya. Tiap pagi dia mesti mengucapkan janji kepada benderanya bahwa saya sebagai orang Amerika saya akan setia kepada. Makanya kalau bendera Amerika itu dalam demonstrasi diinjak-injak, mereka itu marahnya luar biasa sebenarnya. Karena itu adalah kehormatan nanti. Nah, jadi kalau menurut saya ya lebih baik kita kembalikan ya. Tapi
Kalau yang menjadi persoalan dari Undang-Undang Dasar awal itu yang waktu zaman Orde Baru dijalankan, kita menjadi persoalan waktu reformasi, itu adalah masalah lamanya kedudukan presiden. Ya, betul. Jadi karena tidak ada batasnya ya saat itu. Sebenarnya kalau diperbaiki hanya 2 kali saja ya, sudah selesai ya. Tapi kelihatannya perombakannya itu macam-macam. Gitu. Iya, sampai sekarang warga negara Indonesia aslinya sudah nggak ada. Nggak ada lagi ya. Jadi sudah warga negara Indonesia. Banyak yang hal yang itu. Ya. Nah, mengenai Indonesia asli dan sebagainya ya, itu bukan kita research ya. Ternyata begini ya, waktu Undang-Undang Dasar ini dibentuk ya, itu kan kita bangsa Indonesia kita dibentuk, itu terbentuk dari, kalau dikecilkan barangkali tinggal 600 suku kira-kira ya. Tapi kalau diuraikan lagi di atas 1000 suku ya. Dengan budaya yang berbeda-beda. Ya. Nah, mereka sudah mau bersatu dalam bangsa Indonesia. Tapi yang menjadi persoalan paling berat itu adalah sumbangan tanah yang dia miliki dari masing-masing kelompok itu. Iya. Itu adalah tanah wilayah. Sampai sekarang itu belum selesai. Sampai sekarang itu belum selesai. Yang berlaku sekarang ini lebih menonjol adalah sistem hukum agraria Barat. Ya, itu adalah dari Prancis, dari Belanda yang bawa. Ya. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria pertama itu mengatakan bahwa yang masih berlaku bahwa hukum hak rakyat itu masih diberlakukan juga. Tetapi dalam kenyataannya makin lama itu makin dihilangkan. Nah, sekarang banyak terjadi gejolak di daerah ya, seperti GAM, seperti di Papua dan segala. Itu sumbernya kembali lagi adalah kepada masalah kekayaan alam, tanah yang dianukan. Ya, kalau di mana di Aceh itu masalah minyak dulu ya, ini masalah ya Freeport, betul. Jadi masalah tanah ini hendaknya hati-hati diselesaikan. Saya sebenarnya waktu pernah menjadi narasumber di ada hukum waktu setelah reformasi itu ada panitia penyelesaian hukum nasional atau bagaimana. Saya sampaikan supaya masalah tanah ini dibereskan antara kepala-kepala adat dengan kita. Bagaimana kalau saya sebagai orang Jawa mau invest di Kalimantan, hak apa yang saya dapatkan? Orang asing hak apa yang didapatkan? Ya. Jangan lupa pernah ada kejadian yang sangat tragis adalah tahun berapa ya, 80 berapa itu di Kalimantan, di mana ada perkelahian antara orang-orang Madura, Sampit ya, sama kejadian Sampit Dayak. Ya, kejadian di Sampit. Sampit pulang-pulang dan menyebar kemana-mana. Nah, itu pangkal-pangkalnya adalah orang-orang Madura ini yang ditransmigrasikan ke sana mendapat sertifikat itu sesuai undang-undang itu. Sertifikat tanah. Orang Dayak yang tinggal di sana yang sudah dari mulai nenek moyangnya nggak punya sertifikat. Makin lama makin hilang. Nah, ini jadi tidak adil. Ya, jadi hal inilah saya rasa yang harus mesti diselesaikan dengan baik ya. Berunding antara dan kepala adat bagaimana penyelesaiannya supaya seadil-adilnya. Karena ini kalau tidak ini diselesaikan saya rasa sampai 100 tahun Indonesia merdeka itu ya akan bergolak terus ya. Nah, ini, apalagi dengan undang-undang yang baru nih ya, Omnibus Law ya. Luar biasa. Ini mungkin terakhir Mas, pertanyaan saya. Mas ini kan sebagai kalau saya lihat salah satu masyarakat yang ikut melihat berjalannya negara ini berdiri sampai di era sekarang, yang dimana di era generasi milenials dan generasi Z, anak-anak mudanya yang nanti di 2045 mereka nih yang akan memimpin di eranya kami gitu, karena kami generasi milenials
itu di tahun 2045 yang mungkin yang paling senior karena umurnya 50-an gitu. Nah, pesan apa sih yang mungkin ada masukan atau pesan dari Mas untuk generasi kami, generasi millennials dan generasi Z? Pertama-tama begini ya, tolong kalian itu belajar sejarah yang benar. Ya. Oke. Jadi terjadinya bangsa Indonesia itu gimana? Ya, dari mulai Sumpah Pemuda apa segala macam. Budi Utomo dan lain-lain. Budi Utomo dan sebagainya ya. Karena bangsa yang ada di Nusantara ini tiga kali menjadi negara besar. Pertama zaman Sriwijaya, kedua zaman Mojopahit, ketiga zaman di NKRI ini. Iya. Nah, jadi jangan samakan bangsa Mojopahit itu bangsa Indonesia. Belum ada Indonesia itu. Iya. Betul. Juga Sriwijaya, gitu. Nah, bangsa Indonesia itu baru tumbuh, baru diperjuangkan, ya Sumpah Pemuda itu. Baru diperjuangkan. Iya. Terjadinya adalah tahun 45. Iya. Itu pun juga masih berjuang lagi. Iya, betul. Ya, dengan race-nya, dengan apa segala macam. Iya. Itu proses. Iya, Nah, sampai 49 ya. Kaum muda ini hendaknya belajar ini ya, belajar ini satu. Kedua juga mendalami juga masalah-masalah yang ada hubungan dengan tadi mengenai pertanahan sih, wilayah, sebagainya. Karena ini sumber keadilan ini. Kalau masyarakat diatur dengan tidak adil, pasti mereka berontak. Ya, ini yang jadi masalah. Ya. Keadilan itu harus terjadi ya, walaupun memang tidak segampang itu, tapi kita mesti menunjukkan bahwa kita secara adil. Ya. Yeah. Makanya musyawarah mufakat itu paling baik itu adalah keadilan. Ya. Yeah. Nah itu yang utama yang saya sarankan ya kepada ya, karena biasanya kalau sudah sampai kepada globalisasi ini ya, dia melupakan masalah sejarah, masalah asalnya dari mana itu. Jadi kacang lupa kulitnya. Iya, ya. betul. Nah ini jangan sampai ya. Dan tentunya sejarahnya juga cari yang benar. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, karena juga banyak yang melencengkan sejarah juga sekarang. Segala macam. Ya. Cari yang benar dan kemudian diskusikan dan kemudian mengambil kesimpulan yang jelas. Dan kemudian pesan saya juga bahasa yang telah bisa menyatukan kita, ya, itu benar-benar dipegang gitu, karena nggak ada alat lain. Yeah. Nah, tentunya alat lain yang ada itu adalah perkawinan, penyatuan antara keluarga, ya. Terjadi penyatuan darah antara kita, ya. Nah, kemudian ya tentunya jangan lupa mengenai pendidikan kebangsaan. Saya terus terang saja ya, kalau barangkali bangsa Jepang tidak menjajah kita selama 3,5 tahun walaupun dengan kejam, barangkali ayah Anda segala macam itu juga tidak ada keberanian buat melawan Belanda, belum pernah mau berkomunikasi. Iya. Karena waktu itu kita tuh tough dilatih sama dia, ya. Ya. Militer dan lain-lain, dan sebagainya, ya, tembul peta dan sebagainya. Iya. Zaman Belanda nggak boleh ada perwira-perwira itu kalau nggak dibutuhkan. Itu perjuangan dari kakek saya juga untuk minta perwira dia zaman Belanda itu. Ya. Baru zaman Jepang ada peta dan sebagainya. Ya. Nah, yang sekarang ini apa yang dapat dari 45 itu meluntur. Saya kalau janji sama teman-teman mahasiswa, ya, adik-adik saya ini. Dia datang itu 2 jam lagi baru datang. Saya datang duluan. Makanya saya bilang kalau ada, please on time saya bilang. Ya. Dan saya on time ya. Ya udah. Nah, ini penting ya. Karena itu adalah merupakan suatu harga diri. Ya. Kalau Anda, saya ini pengusaha ya. Kalau Anda sudah berbuat tidak on time dengan pengusaha luar, kalau pengusaha sini nggak tahu lah. Pengusaha luar Anda tidak on time, Anda itu akan ditertawakan dan dia tidak percaya sama Anda. Apalagi bankers. Bankers bilang you sama waktu aja nggak tepat, apalagi bayar utang sama gitu. Betul. Jadi ini sudah harus. Dan itu merupakan
kehormatan, Iya. ya, harga diri kita. Betul. Ya, itu Salah satu tokohnya dulu Bung Hatta mungkin ya, yang Bung Hatta, yang tepat, dibilang ya. sangat tepat. Jangan kan itu, saya pernah jadi sekjen dari Barisan Nasional. Ya. Ada yang tua-tua ini, bangsa Pak Kemal, Pak Ali Sadikin, Pak Kemal Idris ya, berarti. Kemal Idris, ya. ya. Ini dengan yang muda-muda lain nih. Iya. Yang muda-muda jenderal juga ini ya. Iya. Yang ini setengah jam sebelumnya ya, Iya. sudah datang. Yang muda-muda ini setengah jam kemudian baru datang. Jadi waktu saya undang juga anak saya menikah ya. Saya mesti pakai pakaian Jawa begitu mau kan ada acara pernikah acara hijab itu. Itu Pak Kemal sudah datang ke rumah saya. Pak, saya lagi pakaian dia. Jadi beliau itu menghormati saya. Pak Ali Sadikin pada waktu menjadi menteri koordinator maritim. Iya. Kalau datang 5 menit terlambat diusir. Diusir. Iya. Dia bilang orang lain menunggu untuk ketemu saya, kamu datang 5 menit terlambat, keluar dia bilang. Dan kali aja dia bilang. Begitu. Saya pernah datang ke Pak Sadikin tapi bukan buat keperluan bisnis, tapi ada sebenarnya yang memerlukan Pak Sadikin. Saya datang terlambat 10 menit, beliau marah-marah. Saya bilang, Pak, saya datang kemari ini bukan buat Pak, saya terlambat karena gini. Kalau Bapak nggak mau terima ya saya keluar aja dah, saya pulang aja. Akhirnya loh jangan, saya perlu juga. Karena beliau marinir juga kan. Jadi saya rasa itu kita dapat juga dari pelajaran budi pekerti. Ya, sekarang sudah nggak ada loh Mas. Sekarang nggak ada. Nah ini harus dilakukan ya. Paling tidak antara kawan gitu ya. Iya. Dibuatlah satu ketetapan ya, dan tunjukkanlah kepada orang luar ya bahwa kita itu adalah bangsa yang terhormat, bisa menghargai orang lain, dan kita juga ingin kalau kita mau dihargai sama orang lain, kita juga mesti menghargai orang lain juga. Betul. Jadi berpakaiannya juga yang sopan ya. Kalau enggak ya masa kita mau diterima kalau saya diterima sama ada pejabat DPK dalam saya pulang aja. Iya. Jadi sebenarnya kita generasi muda juga banyak juga yang sudah kehilangan krisis identitas. Ya. Krisis identitas sebagai suatu bangsa Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dalam sayang sebenarnya kalau itu hilang ya. Jadi itu mengenai bahasa, mengenai sejarah, mengenai itu coba digali semua, digali dan dikembalikan lagi ya. Tentunya kita mengikuti perkembangan teknologi ya, dengan cyber dan sebagainya ya. Sekarang sudah masuk ke G5 dan sebagainya. Oke lah, teman. Masalah-masalah yang beginian di detail ini jangan hilang. Itu fundamental dasar. Fundamental sebagai manusia, ya. Betul. Ini harga diri ini. Iya, betul. Wow, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Mas Haryono. Terima kasih atas waktunya. Pastinya ini akan berharga sekali untuk generasi muda ke depannya. Salam merah putih.